Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Arence Mariana Ngeratu. Saya dari kelas C, tugas kedua dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Teori diskursus populisme adalah salah satu pendekatan utama untuk mempelajari topik itu. Bangunan utama pada awalnya dijelaskan oleh almarhum Ernest Tolakbau yang sudah ada pada tahun 1970 sebelum pembatasan kepentingan akademik. Pendahuluan yang baru dan influensial untuk studi populisme, pendekatan Lacan untuk populama khususnya saat ini dalam filsafat politik oleh apa yang disebut studi kritis, studi tentang politik Eropa Barat dan Amerika. Namun, prosa filosofis yang padat yang menjadi ciri tulisan-tulisan Ladau telah sering mencegah empiris dari terlibat konsep metodologis dan metodologinya. Akan tetapi, selama beberapa tahun kemudian, telah ada attempts sehingga ia beralih ke berbagai macam pakar dan juga memotong nilai untuk Pora, Declin, dan Steps Panissa. Sejauh ini kita sudah mulai menerima dan menderita teori dekaus dari pesisir yang menyedihkan namun terlalu menjijikan karena dari mime sebuah pasak Tosco dan Vanis Poplin bahwa ia menjadi pelengkap bagi banyak studi mengenai hal ini. Hanya untuk memberikan beberapa contoh yang menulis pada tahun 1980 gram, apakah sama sekali dapat diterima untuk inti yang solid mencari tahu di belakang semua peringkat kategori. Mereka tentang populisme di Eropa dan di Amerika dengan menyatakan bahwa narasumber para cendekiawan populisme telah meningkat berbagai jenis dan kita mungkin bahkan lebih jauh lagi merupakan konsensus yang gagal secara langsung. Dari bab ini pertama menyajikan Laclau's untuk melacak itu asal-usul kembali ke teori Gramsci dan lebih jauh lagi teoris dipahami ontologis dan teorema dasar. Hal ini kemudian menganalisis teoritas sosial yang membedakan perbedaannya populis from politik lainnya. Hubungan antara populistun dan demokrasi yang menyatukan karya Laclau dan Murphy. Sepanjang argumen kita, banyak orang avid antara lain yang disebut sekolah Essex dari teori Dekaus 2003 secara konsisten oleh Laclau menggabungkan teori yang rumit, akun dari perhatian sosial, makna sebuah empires pada politik dan seringkali yang menghalangi dengan artikulasinya di sekitar kesetiaan dan dengan demikian subjektif dan identifikasi juga. Dalam karya mereka, istilah wacana tidak never hanya untuk kata-kata dan gagasan, tetapi memaksudkan semua puluhan praktik bermakna yang menolak identitas subjek dan objek melalui antagonis untuk melecahkan batas-batas politik dan subjektif dari sebuah titik ontologis dan arti selamat yang gugup-gugup hanya membuat semgims sebuah barisan dan sosiopolitical yang mengedisikan pengetahuan masyarakat yang tidak lengkap dan terbuka. Apa yang mengambil dalam politik tidak pernah ada dari semacam resolusi viral dari semua konstruksi
dan antagonisme sebaiknya itu adalah akulturasi sementara gabungan sebagian dan resensi yang banyak sekali perbedaan dalam hal kekuatan dan kemurnian sebagai sepenggal umum dari konomuni sebagai apa komesti akes untuk diberikan. Sebagian besar pendekatan untuk populisme mengandalkan analisis konten ideologis, ideasional atau organisasi dari proyek-proyek politik tertentu untuk menentukan apakah mereka populasi atau tidak. Dengan memahami populisme sebagai logika diskursif yang khas, teori wacana melakukan perpindahan pendekatan dari konten ke bentuk. Konsep formal tentang populisme sudah terbukti dalam karyanya yang pertama tentang topik populisme rason dan karya-karya lain di kemudian hari. Oleh karena itu, teori Laclau's tentang populisme tidak berfokus pada kandungan ideologis dari sebuah ceramah tertentu atau sayap kanan, melainkan bagaimana wacana populis membentuk pemahaman kita tentang realitas sosial dan membentuk badan politik. Karena konstitusi formal, khotbah populis tidak memiliki konten normatif ditentukan. Oleh karena itu, pendekatannya berbeda dengan kebanyakan liberal pendekatan yang mengecam populisme sebagai fenomena politik negatif atau bahkan sebagai penyimpangan di jalan menuju demokrasi liberal. Modernisasi kapitalisasi, kemajuan sosial yang didorong secara rasional, konsep populisme yang saya ajukan merupakan konsep yang benar-benar formal. Dari pembagian yang bersifat teoritis, logi artikulator yang sama menggambarkan perbedaan linguistik antara musik dan sumbu yang diartikulasi semiotik. Arti dari unit tertentu dalam ringkasan makna yang berarti hanya dapat diterjemahkan melalui batasan diferensiasi yang lain di dalam ringkasan yang sama. Dalam bahasa hanya ada perbedaan mengerti makna linguistik secara eksklusif bersifat rasional. Sebuah titik teknologis sebagai prinsip yang tertanam dalam konstitusi untuk semua identitas sosial. Mengikuti perbedaan ini, Landau dan Mouffe telah sebagai logika yang berbeda untuk representasi ruang politik. Jadi, kita melihat bahwa logika dari ekuivalene adalah kumpulan dari kesedaraannya ruang politik, sementara logika perbedaan adalah logika dari ekspansi. Dalam memajukan formal populisme, Laclau tunggal dua kriteria minimal untuk identifikasi ketidakteraturan populisme, seperti yang telah kita lihat, merujuk pada logika tertentu, aristotelasi dimensi ruang dari realitas sosial. Politik populisme, sehingga popularitas kriteria kedua. Penanda orang-orang beroperasi di sini sebagai titik modal, titik acuan di mana penanda peripheral dan seringkali secara politik, antiteal dan gagasan dapat diartikulasikan. Selain itu, artikulasi yang dikotomi yang dilakukan oleh populis bersantap malam tidak pernah terbatas pada bola pilih operasi tersembunyi body point di mana yang lainnya setelah penyerangan diatur menjelaskan bagaimana dengan kekacauan sosial politik. Pembangunan Prof. Mafi dari identitas populer
dari bentuk-bentuk permintaan demokrasi. Pembangunan politik pada orang-orang, konstitusi performatif dari orang-orang, tidak terjadi dalam kekosongan politik. Dia menghadapi perlawanan politik. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari masyarakat secara sejajar dengan diundar untuk grab apa yang sebenarnya dipertaruhkan untuk konjungsi politik hadiah. Tak perlu dikatakan identitas dan aturannya. Pengupasan setiap kubu didasarkan pada antagonisme mereka bersama, mote pengakuan dari labor objektif menjadi topik politik dari wacana antipopulis yang bertujuan untuk membedakan mereka dari kekuatan populis dengan menonjolkan integritas politik mereka sendiri, bahkan kemurnian dan moralitas mereka yang unggul. Dengan cara yang berbeda, kekuatan populis sering menyatakan bahwa esensi mereka mengabaikan atau menekan kemauan mereka sendiri untuk benar-benar mewakili hal itu untuk yang merasakan dan bersifat sosial. Sudah dalam pekerjaan pertamanya, Laclau mengaitkan krisis dengan munculnya perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi dan atau sosial adalah titik awal yang diperlukan namun tidak cukup untuk munculnya ceramah-ceramah populis. Pengidentifikasian kolektif tidak pernah merealisis dari kalkulasi rasional. Mereka mengarahkan nafsu dari mereka yang didefinisikan sebagai daya tarik yang tidak seimbang dan menyempangi seluruh stratus emosional. Dengan demikian, sehubungan dengan pengecaman bahasa Populsen, Abso menjalani prosedur investasi afektif. Sebuah teori resmi populisme perlu menyediakan untuk antara populisme ideologis seperti yang sudah dibahas tidak beroperasi dengan wacana sosial yang dimaksudkan kekuasaan, status, dan hierarkial. Ada banyak sekali perbedaan antara penduduk sayap kiri dan malam yang menjadi jelas ketika mereka diteliti melalui dari dislektik. Meskipun penduduk sayap kiri dan kanan sama-sama membahas kelompok elit politik, mereka berbeda pandangan tajam dalam definisi aktual mereka tentang populisme. Dalam kasus populisme, penanda orang-orang beroperasi secara terpusat sebagai five. Pembangunan politik orang bersifat moderasi secara signifikan, mengacu kembali pada ras atau bangsa, yaitu mengatakan kepada unit-unit diskursif yang dalam ekstrim, ceramah yang tepat seringkali berfungsi sebagai 2 poin acuan asli. Berbeda dengan pandangan populisme sebagai bahaya bagi demokrasi, para cendekiawan lain telah membenarkan populisme sebagai kekuasaan demokrasi yang nyata. Tentu telah menulis banyak mengenai demokrasi. Hal ini khususnya sedangkan bukan hanya mereka yang berpendapat bahwa populisme dan demokrasi tidak saling bertentangan dan bahwa populisme dapat menjadi bagian integral dari konsep demokratis dasar bagi klaim mereka layak diperiksa dengan cermat. Sekian dan terima kasih.